Saudara-saudari terkasih, meskipun beberapa murid yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang bangkit, akan tetapi kiranya itu bukan jaminan mereka mampu mengenal Yesus yang bangkit dengan baik. Injil mengisahkan bahwa saat mereka bercakap-cakap mengenai pengalaman bertemu dengan Yesus yang bangkit, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan memberi salam. Tidak mereka kenali. Mereka terkejut dan takut karena mereka menyangka melihat hantu. Bisa dikatakan, meski sudah menyaksikan sendiri atau mengalami secara pribadi Yesus yang bangkit, namun mereka masih ragu-ragu apakah Yesus sungguh bangkit. Tentu saja, keraguan-raguan ini mengejutkan karena kita biasa berpendapat mereka yang telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus seharusnya tidak meragukan apa-apa lagi tentang kehadiran Yesus. Akibat keraguan-raguan ini, mereka ditegur Yesus. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Akan tetapi, dari Injil juga kita mengetahui betapa kemudian Yesus dengan penuh kesabaran menuntun murid-muridnya untuk bisa mengenalnya. Yesus menunjukkan tangan dan kakinya. Selanjutnya, Yesus juga mengundang mereka untuk mengadakan perjamuan makan bersama-sama. Dalam kesempatan ini, Yesus kembali menerangkan isi kitab suci, mulai dari kitab Musa, nabi-nabi, dan Mazmur. Saat menjelaskan isi kitab suci, Yesus membuka pikiran para murid, sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Dan pada bagian akhir, Yesus mengatakan, "Kamu adalah saksi semuanya ini." Kalau kita memperhatikan proses bagaimana para murid yang berkumpul ini mengenal Yesus yang telah bangkit, sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan apa yang dialami murid-murid dalam pengalaman pribadinya. Pertama, Yesus hadir, tidak dikenali. Kedua, Yesus menjelaskan isi kitab suci. Dan ketiga, Yesus mengadakan perjamuan. Yang membedakannya adalah Yesus melakukan proses ini semua dalam satu kelompok sekaligus. Mungkin ini juga pesan yang mau disampaikan kepada kita. Saat masing-masing pribadi berkisah mengenai Yesus yang bangkit, mereka kurang yakin atau diragukan oleh pihak lain tentang kebenarannya. Dan bisa saja cerita kebangkitan itu sangat subjektif, artinya sesuai penangkapan pribadi yang mengalami. Akan tetapi, jika terjadi sekaligus atau dialami secara bersama-sama, maka objektivitas menjadi kuat. Kebenaran akan pengalaman pribadi diteguhkan oleh pengalaman kelompok. Dengan kata lain, kelompok atau komunitas menjadi tempat peneguhan pengalaman bersama Yesus. Dengan demikian, pengalaman berjumpa dengan Yesus yang bangkit dalam suatu kelompok para murid menegaskan kepada kita bahwa hidup rohani kita juga akan berkembang dan mendapat peneguhannya lewat komunitas gereja. Persoalannya, kadang karena alasan kesibukan dan tidak ada waktu, kita melupakan komunitas-komunitas yang ada dalam hidup menggereja, seperti lingkungan atau kelompok-kelompok kategorial atau seksi-seksi. Kita merasa yakin mampu berkembang secara sendirian, padahal pengalaman para murid menyatakan sebaliknya. Komunitas adalah penting untuk memajukan kepercayaan kepada Yesus yang bangkit. Komunitas meneguhkan iman pribadi masing-masing anggotanya.
Tuhan memberkati.